Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan karena kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan dan masih digerakkan untuk datang bersaat teduh pada pagi ini. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai bekal penuntun hidup kita pada hari ini. Bacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Yang kita ingini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setiap orang memiliki keinginan. Ada yang ingin untuk pergi ke suatu negara tertentu, ada yang ingin untuk makan makanan tertentu, ada yang ingin bercita-cita menjadi dokter, pengacara, arsitek, atau keinginan-keinginan lainnya. Kita semua memiliki keinginan di dalam diri kita. Tapi seringkali kita tidak memikirkan lebih jauh tentang keinginan itu. Kita tidak memikirkan tentang apa dampak dari keinginan-keinginan itu. Bahkan ketika keinginan itu terasa begitu kuat, dan ketika ada kesempatan, kita dengan segera memenuhi keinginan itu. Apalagi ketika kita merasa bahwa keinginan itu adalah sebuah keinginan yang benar, kita dengan tidak segan-segan memenuhi keinginan itu. Bacaan kita di dalam ayat yang ke-20 tadi, ada sebuah keinginan yang tersembunyi di balik ayat yang kita baca tadi. Keinginan apa? Keinginan untuk mendapatkan kebenaran di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin dipandang sebagai orang benar. Kita cenderung untuk tidak mau dianggap bersalah atas sesuatu. Ketika ada yang menyalahkan kita, kita dengan segera ingin membela diri karena memang kita tidak ingin dipersalahkan. Itu berarti ada sebuah keinginan untuk dipandang benar di hadapan manusia, apalagi di dalam hubungan dengan Allah. Kita ingin dipandang benar oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perlu bertanya dalam hubungan dengan keinginan untuk dianggap benar di hadapan Allah. Apakah keinginan itu adalah satu hal yang benar? Bahkan kita dapat bertanya terlebih dahulu, apakah keinginan itu adalah satu hal yang mungkin dapat tercapai? Ada orang-orang Yahudi yang berpikir bahwa dengan menaati hukum Allah, maka mereka akan mendapatkan kebenaran. Mereka akan dianggap sebagai orang benar. Mereka ingin dinilai sebagai orang benar, maka mereka menaati hukum Allah. Tetapi dalam ayat 20 bacaan kita ini menyatakan bahwa hal itu mustahil terjadi. Keinginan mereka itu mustahil tercapai. Tidak ada orang yang dipandang benar karena melakukan hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin kita berpikir bahwa ini hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang berusaha melakukan hukum Tuhan, melakukan hal yang benar, tetapi kemudian dianggap tidak benar? Nah, sebenarnya persoalannya bukan terletak pada apa yang benar dan apa yang salah. Tapi persoalannya terletak pada apakah seorang mampu melakukannya dengan penuh komitmen dan mampu melakukannya secara penuh atau secara utuh atau tidak. Pertanyaannya di situ. Seringkali keinginan kita itu jauh lebih besar dari kemampuan kita untuk mencapainya. Ketika kita tidak mampu untuk berkomitmen dan melakukan sepenuhnya, namun kita begitu berusaha untuk mewujudkan keinginan kita, maka sebenarnya usaha kita sia-sia, perjuangan kita sia-sia, kerja keras kita sia-sia. Ada orang yang mungkin menganggap itu bentuk ketekunan, itu bukti semangat. Tetapi sebenarnya itu bukan ketekunan, bukan juga semangat. Itu satu kesia-siaan. Orang-orang Yahudi begitu berkomitmen dengan penuh, begitu semangat untuk menaati hukum Allah. Tetapi apakah mereka mendapatkan pembenaran
dari melakukan hukum Allah, menaati hukum Allah? Jawabannya tidak. Usaha mereka sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berpikir tentang hal ini dalam konteks yang relevan dengan kita pada saat ini. Kita renungkan apa yang kita ingini. Mari kita melihat motivasi di balik setiap tindakan kita. Apakah ketika kita melayani Tuhan, kita melakukannya supaya Tuhan memandang kita sebagai orang benar? Apakah ketika kita melakukan hal baik kepada orang lain, kita melakukannya supaya kita dianggap tidak bersalah? Kita perlu merenungkan keinginan-keinginan kita. Kalau kita berpikir untuk benar di hadapan Allah dengan ketaatan kita, kalau kita berpikir untuk melakukan hal baik kepada orang lain supaya kita dianggap tidak bersalah, maka usaha kita sia-sia. Mari kita pikirkan tentang keinginan kita. Mari kita berhati-hati tentang keinginan kita. Kita memperhitungkan juga apakah kemampuan dan komitmen kita sudah sebanding dengan keinginan kita. Ketika kita memiliki satu keinginan dan keinginan itu adalah keinginan yang benar, perhitungkan juga dan pertimbangkan juga, pikirkan juga apakah kita punya kemampuan untuk mencapainya. Tapi andaikan ketika kita merasa kita memiliki kemampuan untuk mencapai sebuah keinginan kita, pikirkan juga apakah keinginan kita itu adalah keinginan yang benar. Kitab suci tidak ingin kita menjalani hidup secara sia-sia. Kitab suci mengajarkan bahwa Yesus yang memberikan makna pada hidup sehingga hidup manusia tidak sia-sia. Yesus yang memberikan pembenaran bagi orang yang percaya kepadanya, dan Yesus yang menjadi dasar serta tujuan dari setiap usaha dan dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Begitu juga Yesus seharusnya menjadi dasar bagi setiap keinginan kita dan menjadi tujuan dari setiap keinginan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh merenungkan bagian dari firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menilai keinginan kami, menilai kemampuan dan komitmen kami. Tuhan, tolong kami. Ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai penuntun bagi kehidupan kita. Menjadikan firman Tuhan sebagai pengingat bahwa kita tidak bisa dibenarkan melalui ketaatan kita. Dan menjadikan firman Tuhan sebagai cermin untuk menilai keinginan, kemampuan, dan komitmen kita. Serta mengarahkan kita kepada Yesus, satu-satunya yang memberikan makna pada hidup kita, yang menjadi dasar dan tujuan hidup kita. Tuhan memberkati.